terempat dari program studi pendidikan bahasa Inggris Uki Toraja. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mata kuliah psikologi pendidikan membantu saya memahami dunia mengajar, bukan hanya dari sisi teori tapi juga dari sisi manusia. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengapa sih penting belajar psikologi pendidikan. Menurut saya, mempelajari psikologi pendidikan sangat penting bagi calon guru. Dengan memahami psikologi pendidikan, kita bisa memahami bagaimana siswa berpikir, belajar, dan berkembang. Ini membantu kita memilih pendekatan mengajar yang tepat agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Karena setiap siswa itu unik dengan kepribadian, latar belakang, dan cara belajar yang berbeda-beda. Menjadi guru berarti kita harus mampu memahami dan merespon perbedaan itu dengan bijak. Kita tidak hanya mengajar apa, tapi juga harus paham siapa yang kita ajar. Selama belajar psikologi pendidikan, saya mendapat banyak wawasan baru seperti belajar teori-teori yang akan kita terapkan nantinya sebagai calon guru. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan individu. Saya belajar bahwa setiap siswa memiliki tahapan perkembangan yang berbeda, baik secara emosi, kognitif, maupun sosial. Sebagai contoh, siswa usia remaja berada dalam fase pencarian jati diri. Jadi, dalam mengajar nantinya, saya harus bisa mendukung mereka secara emosional dan menciptakan ruang belajar yang aman agar mereka bisa mengekspresikan diri secara sehat. Kemudian yang kedua yaitu teori behavioristik, mengajarkan tentang perilaku manusia terbentuk melalui pengalaman, yaitu melalui stimulus dan respon. Dari teori ini, saya paham bahwa penguatan sangat berpengaruh pada perilaku belajar siswa. Contohnya, jika saya mengajar nanti, saya memberikan pertanyaan dan ada siswa yang menjawab, saya akan memberikan pujian atau reward. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini mengajarkan bahwa siswa harus aktif membangun sendiri pengetahuannya. Jadi, dalam praktik mengajar, speaking atau writing, saya bisa menggunakan metode diskusi kelompok atau simulasi percakapan. Dengan begitu, mereka akan lebih terlibat dan paham karena belajar dari pengalaman bukan hanya mendengar. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran kontekstual. Saya juga belajar pentingnya mengaitkan pelajaran dengan dunia nyata siswa. Misalnya, ketika mengajar materi expressing opinion, saya bisa mengajak mereka membahas isu yang sedang hangat di media sosial. Ini membuat pelajaran lebih dekat dan bermakna bagi mereka. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sangat penting karena ini bukan hanya soal nilai akhir. Saya belajar bahwa terus belajar siswa juga harus diperhatikan. Sebagai guru, saya perlu memberi umpan balik yang membangun dan memahami hambatan apa yang membuat siswa tidak mencapai target agar saya bisa menyesuaikan metode mengajar ke depannya. Melalui mata kuliah psikologi pendidikan ini, saya belajar banyak hal penting yang akan sangat bermanfaat untuk karir saya sebagai seorang calon guru. Saya ingin menjadi guru yang mengerti karakter siswa saya, tahu bagaimana memotivasi mereka, dan bisa membimbing mereka untuk berkembang tidak hanya secara akademik tetapi juga sebagai pribadi. Terima kasih kepada dosen saya, teman-teman di kelas, dan kalian yang sudah menonton video ini.